Krimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit Cyber Unit 4 Krimsus Polda Metro Jaya. Pagi ini kita akan merilis ada beberapa kasus pengungkapan yang dilakukan teman-teman dari Krimsus Polda Metro Jaya, khususnya dari Subdit 4 Cyber Krimsus Polda Metro Jaya. Yang pertama, satu pengungkapan tindak pidana manipulasi data yang seolah-olah otentik melalui media elektronik. Intinya adalah mengundang orang yang berminat untuk direkrutmen atau mau bekerja di beberapa perusahaan. Tetapi di sini yang kami amankan adalah satu perusahaan bank, ya, Bank BNI, Bank Negara Indonesia. Ini awal bulan kita melakukan penyelidikan, tetapi setelah kita lakukan penangkapan dan pendalaman, ternyata tersangka ini bukan hanya di Bank Negara Indonesia saja, bahkan ada beberapa perusahaan-perusahaan bank lain dan juga perusahaan-perusahaan bahkan BUMN, ya, BUMN yang dilakukan penipuan melalui media elektronik dengan mengundang orang-orang, menjanjikan akan bisa membuat orang bekerja, ya, melalui media sosial, tetapi dengan ada persyaratan-persyaratan tertentu, termasuk berapa yang harus disiapkan. Ya, ini kejadian sekitar 1 Februari yang lalu tahun 2021. Ini berdasarkan laporan dari BNI sendiri, dari Gedung Geraha BNI 46 di Jalan Sudirman. Ya, satu orang tersangka, dia adalah pemilik, pengguna, pembuat dari email yang dia buat sendiri, namanya adalah recruitment.callbni@gmail.com, dan juga nomor HP yang ini, karena memang modusnya adalah melalui akun yang ada, emailnya ada, atau bisa berhubungi dia, kemudian dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang ada, itu modusnya. Dia melakukan rekrutmen karyawan BNI dengan menggunakan logonya juga logo BNI. Nanti saya akan ini kan, sekalian saya jalankan saja sini. Ini adalah logo lowongan kerja yang dia buat sendiri, ya. Ya, yang terlihat seolah-olah dia buat. Yang dibuat ini diadakan oleh pihak Bank BNI melalui situs internet website dari rekrutmen bni.snaphan.com, ya. Ya, ini palsu yang dia bikin. Nanti kita jelaskan juga yang mana sebenarnya yang aslinya. Ya, kemudian setelah itu dia buat persyaratan apabila ada yang sudah mulai mendaftar, ya, ada mulai mendaftar, baru dia buatkan satu langkah-langkah persyaratan. Persyaratan pertamanya adalah ada yang namanya uang biaya transportasinya yang akan disiapkan sebesar 1,7 juta. Jadi bila ada yang berminat, sudah mendaftar, sudah sesuai dengan prosedur yang dia sampaikan, mekanismenya seperti apa, orang korban ini mengisi, kemudian nanti ujung-ujungnya adalah ada biaya transportasi yang harus disiapkan bagi para orang yang akan melakukan melamar kerja tersebut di PT BNI tersebut dengan membayar 1,7 juta. Tersangkanya atas nama MTN. Dia tempat tinggalnya ini di daerah Sulawesi Selatan. Mungkin kalau saya sebutkan teman-teman sudah tahu, setiap penipuan menggunakan media sosial ini rata-rata orang yang memang di desanya dia, di daerah Sulawesi Selatan. Mau yang namanya mama minta pulsa, macam-macam itu, ya. Dengan menggunakan media sosial, atau Anda dapat hadiah undian harapan dari PT mana, silakan klik di akun ini, nanti ikuti langkah-langkahnya. Ini memang ada desanya khusus, memang mereka ini para pelaku-pelaku. Setiap kita pelaku kita ambil,
itu masuk ke dalam satu daerah, kabupaten maupun desa tertentu yang langsung ditentukan. Nah, ini satu MTM ini yang kita amankan. Hari Sabtu kemarin kita berhasil menangkap yang bersangkutan, sekarang sudah kita jadikan tersangka. Ya, motifnya adalah ini masalah ekonomi, memang itu kerjanya. Bahkan pendidikannya tentang ini pun tidak ada. Ini lulusannya pun lulusan yang tidak punya expert di bidang IT, tapi dia otodidak. Yang rata-rata hampir teman-temannya juga melakukan hal yang sama seperti ini. Setelah kita dalami, bukan cuma BNI saja. Ternyata di sini ada PT rekrutmen tadi. Ini cukup banyak ini yang sudah dia lakukan cobaannya. Ini dari Pertamina, rekrutmen Pertamina, juga dari Wika, Angkasa Pura Logistik, Angkasa Pura Solusi, dan beberapa perusahaan-perusahaan yang lain, BUMN. Pengakuannya dia bekerja sejak awal tahun 2020 sampai sekarang. Kami masih mendalami terus karena kemungkinan masih ada korban-korban yang lain. Ini yang baru kita dapatin, ada korban yang melaporkan adalah dari BNI. Ya. Hitungannya dia sudah bisa meraup sekitar dari tahun 2020 sekitar 40 juta rupiah. Itu pengakuannya, tapi kami masih terus akan dalami nanti. Ya. Karena memang yang melapor dari pihak BNI, ya, sekalian saya sosialisasikan. Sebenarnya kami mengharapkan dari BNI datang ke sini biar masyarakat pun tahu. Jadi untuk PT BNI sendiri sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang kita ambil keterangan bahwa untuk akun resminya BNI itu melalui website www.bni.co.id. Ya, ini website khusus daripada BNI. Juga emailnya memang betul, recruitment@bni.co.id. Ini adalah akun resmi dari PT BNI yang ada. Nah, dia gunakan ini memang hampir mirip dia gunakan, tapi itu adalah akun palsu. Banyak masyarakat sebagai pembelajaran juga bagi masyarakat juga ini. Ya, jangan cepat terpengaruh dengan ini. Lebih bagus bertanya langsung datang kepada PT Bank misalnya. Misalnya ke BNI ada pembukaan pendaftaran lowongan kerja. Lebih bagus langsung datang ke kantor BNI terdekat dan menanyakan secara langsung melihat isi di situ apa sih memang bagaimana persyaratannya melalui media sosial, akunnya seperti apa, websitenya seperti apa, emailnya seperti apa yang ada di perusahaan-perusahaan yang memang resmi. Ini yang sudah kita ungkap teman-teman semuanya, dan sekarang kita sudah proses yang bersangkutan. Jadi kita persangkakan di pasal 35 Undang-Undang ITE, kemudian juga di pasal 51 Undang-Undang ITE dengan ancamannya cukup tinggi, 12 tahun penjara dan denda sekitar 12 miliar rupiah. Ya, kami masih terus mendalami tersangka ini, apakah kemungkinan ada lagi tersangka yang lain, karena kalau kita hasil pendalaman oleh teman-teman penyidik, bukan cuma di satu saja PT yang dilakukan penipuan atau menggunakan namanya PT BNI, tetapi rupanya di kantor-kantor BUMN yang lain pun dilakukan, termasuk Pertamina, ada PT Wika ini juga sama, BUMN, juga ada beberapa perusahaan-perusahaan yang lain, ya, yang kita temukan di dalam laptop daripada si pelaku. Ini masih kita dalami, dan juga sebagai sosialisasi kepada masyarakat yang sudah pernah ditipu yang bersangkutan dengan menggunakan modus yang seperti ini, silakan datang ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini mungkin teman-teman yang perlu saya sampaikan. Silakan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau tambahan mungkin Pak? Oke, ada yang ditanyakan, silakan. Oke, silakan Mas. Korbannya ada berapa? Ya, korbannya dan sudah berapa lama? Yang melaporkan dari rekrutmen BNI saja sudah sekitar 20 orang, ya. Dia bekerja, pengakuannya sudah sejak awal tahun 2020, ya. Dengan keuntungan menurut dia itu sekitar 40 juta lebih yang dia raup keuntungan. Tapi kami masih mendalami lagi, ya. Kami masih, kan ini baru BNI saja yang kita dapatkan sini.
Tetapi setelah kita buka, ternyata saya katakan tadi ada beberapa akun-akun palsu milik BUMN yang lain, termasuk Pertamina, PT Wika, di sini banyak lagi, ya. Ada sekitar hampir 15, PT Chevron dan lain sebagainya. Ini banyak sekali dia yang kita temukan di situ. Ya, memang dia akun itu dia buat sendiri, akun palsu, tapi mengatasnamakan dari beberapa perusahaan-perusahaan negara BUMN di sini. Oke, silakan yang lain. Dia meminta transportasi 1,7 transfer kemana? Semuanya langsung ke dia pribadi, ya. Inilah permainan penipuan biasa yang dilakukan penipuan-penipuan di melalui SMS maupun juga media-media sosial yang ada, ya. Ini sebenarnya apa? Social engineering apa? Dengan social engineering dia ini kan nanti masuk ke dalam rekeningnya dia untuk pengiriman 1,7 juta, karena memang itu arahnya ke sana. Setelah orang mengisi semua dokumen-dokumen yang ada, kemudian nanti terakhirnya adalah di sini dibutuhkan biaya transportasi sebesar 1,7 juta untuk awal, ya. Nah, janjian inilah kemudian orang terpengaruh kemudian mentransfer ke sana. Inilah bentuk penipuan yang dilakukan. Oke, silakan yang lain. Pak, oke Mas. pendidikan terakhirnya apa Pak? Ya, Pendidikan terakhir pelaku apa Pak? ini nggak ada sekolah. Saya katakan tadi bahwa ini rata-rata ini bukan pengungkapan sekali dua kali ya, ini sudah sering kita lakukan di tempat yang sama. Di daerah Sulawesi Selatan juga ada di daerah Palembang yang memang spesialis untuk penipuan seperti ini, dan hampir rata-rata semuanya tidak memiliki pendidikan. Ada yang lulus SD, ada yang memang tidak pernah sekolah sama sekali, tapi dia belajar bersama-sama di situ, atau tidak mereka belajar dan mereka berkomplot untuk melakukan penipuan dengan modus-modusnya yang memang hampir mirip tapi berbeda. Saya katakan tadi, ini sebetulnya seperti ini. Ada lagi yang namanya, ya di zaman dulu ada pertama mama minta pulsa, kemudian juga ada dapat undian harapan, macam-macam modus yang dia gunakan. Nah, ini khusus penipuan tuh rekrutmen. Rekrutmen itu menerima lowongan kerja di beberapa perusahaan-perusahaan, khususnya BUMN, perusahaan negara, dengan janji gaji yang cukup tinggi yang disampaikan, ya. Oke? Pak, setelah berhasil mendapatkan uang dari korban, apakah tersangka punya cara untuk bisa menghilangkan bisa tidak dilacak oleh korbannya gitu, sehingga tidak bisa dicari lagi oleh korbannya? Ya, pengakuannya dia ini ada di Jakarta. Tersangka ini adanya di daerah Sulawesi Selatan, masuk ke dalam kabupaten di sana itu. Di kabupaten itu pun juga ada desa cukup jauh dari kabupaten kota yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Saya katakan, di daerah desa terkecil, dan hampir rata-rata ada sama juga beberapa ada di desa di daerah Lampung dulu masalah scamming pada saya ini kan, yang ternyata banyak juga pelaku-pelakunya kita ungkap di situ. Juga ada di daerah Palembang juga ada dengan modus yang hampir mirip dengan Sulawesi Selatan ini. Oke? Cukup? Oke, terima kasih teman. Cukup ya. Oke, makasih. Banyumas.